Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sahabat Galeri Bumi Mojopahit Antik semuanya. Nah, ini kita pada siang ini ya, ini santai di belakang rumah ini, tidak di galeri. Ngungsi. Ngungsi karena ngungsi. Oke, karena memang saat ini sedang ada sedikit renovasi ya untuk di galerinya ya. Iya. Ini ngomong-ngomong ini ya, untuk siang ini kita mau review apa ini untuk sahabat Bumi Mojopahit Antik ya, kita review ini nih saja karena yang saya pegang ini adalah sebuah pusaka ini yang saya tergelitik itu gini. Tadi itu saya sempat bertanya kepada salah seorang teman yang jualan warangka. Ternyata memang benar loh ya, kayu timuhu itu ternyata untuk di harganya ternyata ya lumayan mahal gitu loh. Tadi itu tak tanya untuk di peletnya hampir sama seperti ini. Itu cuma pelokan saja, cuma pelokan ini saja. Pelokan itu yang mananya, Mas? Nah, ini pelokan itu yang ini. Jadi tidak ada pendoknya, nggak ada gandarnya, nggak ada dedernya juga. Nggak ada. Itu cuma ini saja, itu 2.750.000. 2.750.000 cuma ini saja. Nah, motifnya hampir-hampir mirip seperti ini. Bahkan ada yang dijual itu 15 juta itu ada, Bu. Hanya ini ya aja. Kalau dari senior saya, senior warangka, tukang saya itu bahkan 14 juta kali 24 juta itu dua pelokan sini. Berarti hanya satunya pelokannya aja. Jadi pelokannya itu 12 juta. Jadi dia ada dua tapi motifnya bagus katanya gitu. Itu ditawar orang 24 juta nggak dikasih. Saya gini, wah padahal cuma gitu saja loh ya. Itu belum ada pusakanya ya. Belum ada. Ya Allah. Nah, ternyata berarti memang gini, memang di dunia tosan aji memang timuhu itu menjadi sebuah kayak kayu primadona ternyata. Apalagi untuk di saat ini saya itu sedang sedikit demi sedikit itu saya upgrade untuk di pusaka-pusaka saya. Kalau kemarin kan saya upgrade dari warang ke kayu telesium gitu. Terus saat ini saya kepingin yang kayunya itu kayu timuhu karena memang kita lihat dari beberapa koleksi terbaru saya gitu yang saya kasih warung ke kayu timuhu, ternyata memang ya Bu ya, jadi lebih bagus gitu ya. Terlihatnya itu lebih kayak lebih enak lah ibaratnya gitu. Nah, ini kebetulan untuk di kayu timuhunya ini adalah kayu aslinya, jadi ini adalah warangka aslinya, warangka gawannya. Nah, ini warangka gawannya. Untuk di pendoknya, pendok saya ganti. Jadi ini pendoknya memang saya ganti. Kalau tuh untuk yang ini mendak selutnya juga saya ganti, jadi biar lebih lebih serasi. Karena pusakanya sendiri kalau tak lihat kok kayaknya pusakanya bagus. Coba kita akan melihat ya seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka dengan dapur sangklat. Pamornya ini adalah pamor Tirto Tejo. Ini bentuknya ini kalau kita melihat ini Bu ya. Untuk di pamornya itu seperti kayak pamor ngulit semongko atau wosutah, tetapi di bagian pinggirnya ini kan seperti kayak aliran air ya. Jadi lenggok-lenggok gitu. Ya. Nah, ini seperti ini. Tirto Tejo. Oh ya, ini ya. Air untuk yang di pamornya ini ya, yang pada bagian sisi terluarnya itu ya, yang ada lekuk-lekuk gitu ya. Lekuk-lekuk seperti kayak air yang mengalir gitu. Nah, ini seperti ini sampai pada di ujung bilahnya ya. Ya, benar sekali. Nah, apalagi untuk di pusaka ini pun juga kalau kita melihat untuk diricikannya juga masih sangat utuh banget. Pusaka ini secara keseluruhan bisa dikatakan atau dikategorikan menjadi sebagai sebuah pusaka. Ini masih sangat bagus ini ya, bilahnya juga masih utuh ini. Jadi kalau kita melihat dari dulunya gitu ya, kalau pusakanya bagus, terus warangkanya pun juga bagus, kemungkinan besar itu memang pada zaman dahulu itu diagem oleh orang-orang yang istilahnya itu ya wong duwe lah, atau juga wong yang punya pangkat jabatan gitu ya. Itu apalagi ini kan dapurnya dapur sangklat. Nah, sangklat itu kan identik dengan keris-keris kepangkatan, keris-keris untuk hal kepemimpinan. Itulah kenapa mungkin diantara sobat Bumi Mojopahit ini Sobat Bumi Mojopahit kalau yang mencari keris-keris sangklat itu memang kebanyakan adalah untuk hal-hal kederajatan atau kepangkatan, itu seperti itu. Nah, ini ya, monggo untuk sahabat Bumi Mojopahit semuanya bisa melihatnya secara lebih jelas, secara detailnya seperti ini nih.
Mungkin kita tunjukkan saja di ini ada kain merah di sini biar lebih jelas ya. Terlihat jelas nggak? Lebih jelas tadi saya. Oh ya, saya coba Oke, biar coba. lebih jelas ini. Nah ini ya sobat Bumi Majapahit Antik, saya ambil dari angle yang berbeda. Nah ini adalah bentuk dari warangkanya, dan ini adalah warangka gawannya. Ini motifnya seperti ini, ini memang asli dari motif kayunya nggih ya? Iya, memang motif dari kayu timuh itu memang seperti ini, jadi memang eksotik banget. Nah itulah kenapa memang di antara para kolektor itu memang apa ya, kalau menyandangi pusaka-pusaka kelangenannya itu kebanyakan memang dari kayu-kayu timuhu atau juga kayu termbalu Aceh. Kalau termbalu Aceh itu terkenal dengan apa ya, motifnya itu ngindernya bagus. Nah itu seperti itu. Nah apalagi ini adalah warangka lawasan, ini warangka aslinya, pusakanya masih bagus ya, kan masih tergolong utuh, kembang kacangnya pun juga tegas banget. Nah masih utuh juga. Pamornya adalah pamor Tirto Tejo, salah satu dari jenis pamor yang bisa dikatakan agak langka keberadaannya di dunia Tosan Aji. Ini sangat bagus banget ini. Pusakanya masih tergolong utuh, dan pusaka ini adalah pusaka sepuh. Di pusaka apa ya, ibaratnya itu yang pusaka sepuh tetapi masih utuh seperti ini, itu memang bisa dibilang agak langka ini keberadaannya. Mungkin akan saya tunjukkan satu lagi ya, untuk di dapurnya masih sama, dapur Sangklat juga. Iya, tapi ini untuk di warangkanya berbeda. Ini kayu apa ini, Mas Tony? Ini kayu sono, kayu sono atau sono keling. Nah, tapi ini pun bagus juga loh ini. Setelah diservis ulang. Nah, ini Bu, kalau seumpama diservis ulang sama tukang senior saya, pasti ini akan lebih bagus. Karena ini dulu diservis oleh tukang junior saya, jadi hasilnya kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi memang apa ya, jam terbang itu juga mempengaruhi dari hasil pekerjaan. Nah, kalau yang ini kan malah terlihat lebih berkilau ya. Iya, ini lebih berkilau. Ini dari garapan tukang senior saya. Untuk diwarangkannya masih original aslinya. Saya hanya menambahkan mendak selut merutu sewu bersepuh emas ini. Sama ini untuk di apa? Pendoknya ini saya kemalukan merah. Tapi jadinya lebih bagus ya. Perpaduan warnanya bagus antara coklat apa ya? Coklat gelap, coklat tua sama merah. Nah, ini kalau kita melihat dari pusakanya sebelum saya ambil, ini kan terlihat ada semacam kayak tinatah emasnya ya. Nah, itu di bagian wuwungan gonjonya ini ada tinatah emasnya. Jadi kalau pada zaman dahulu ya berarti wong sing di duit ya, yang duit yang duit jabatan tinggi. Jadi emasnya itu sudah sampai ditinatahkan, bukan dipakai di tubuh saja, tetapi sudah dipakaikan di pusaka. Nah, kalau sekarang mungkin dicungkili dijual ya. Kalau ada emasnya. Kita akan lihat ini seperti apa wujud dari pusakanya ini ya. Nah, ini beberapa hari ini kita tidak membuat video ya di Bumi Majapahit Antik ya Bu ya. Karena memang apa ya, masih repot ya. Masih repot. Ini coba kami aktif kembali. Nah, coba diamati buat sobat Bumi Majapahit Antik, ini pun juga untuk di bilah pusakanya juga masih tergolong utuh. Dapurnya masih sama, di dapur sangklat. Untuk di pamornya yang ini pamor Woswuta. Nah, ini bilah pusakanya masih tergolong utuh ini. Nah, di bagian gonjonya, di bagian sisi sampingnya ini ada tinggal sedikit tinatahnya. Ini kemungkinan besar adalah tinatah emas. Nah, di bagian wuwungan gonjonya ini pun juga sama, masih ada tinatah itu ya. Gajah Singo ini Bu. Tinatah Gajah itu untuk Singo. yang di bagian wuwungan gonjonya itu kayak motif apa itu? Sulur atau sulur tanaman atau apa itu ya? Bagian pinggirnya ini sulur. Lunglungan kalau orang itu menyebutnya, lunglungan dari kata tulung-tulungan, kayak gitu, ada yang bilang seperti itu. Bang pasti untuk di pusakanya ini kedua-duanya adalah pusaka yang istimewa, apalagi kedua-duanya adalah pusaka dengan dapur sangklat yang konon diyakini untuk di daya tuanya menunjang pemiliknya dalam hal kepangkatan kederajatan. Cocok sekali diagem oleh para pemimpin. Kalau zaman sekarang ya mungkin ya seperti sekelas kayak
Pak Lurah, Pak Camat, gitu, Pak Bupati, gitu. Jadi orang-orang yang apa ya? Tapi kan bukan hanya pemimpin dalam pemerintahan mawon nggih ya, nggih. Oh Kalau untuk ya, pemimpin mungkin di perusahaan atau di pabrik itu bisa ya juga ya. bisa juga ya. Gitu. Jadi sangat cocok diagem oleh para pemimpin itu seperti itu. Pemimpin rumah tangga ya boleh-boleh saja. Nah, ini adalah pusaka istimewa kita di episode kita kali ini, Sobat Bumi Mojopahit Antik, dan kedua buah pusaka ini saya maharkan. Karena memang ada yang menanyakan, Bu, Mas Tony, untuk di pusaka-pusakanya itu yang direview apakah dimaharkan apa cuma direview saja? Ya, sekali lagi dimaharkan. Oke, Sobat Bumi Mojopahit Antik, mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Apabila Anda berminat dengan beberapa buah pusaka yang saya review di episode kita kali ini, panjenengan bisa langsung menghubungi di nomor WA yang tercantum di dalam video ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review ini tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kelangenan dari Bumi Mojopahit, Mojokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.